Waalaikumsalam. Kok lemes nih Bapak Ibu? Sudah capek rupanya ya memang ya. Ya memang melelahkan ya. Tapi insya Allah Soalnya nilainya kecil Bu, makanya nggak makanya makanya. lemes ya. Udah diulang Pak. Mudah-mudahan masih bisa nambah ya. Kalau misalnya masih di bawah 11, berarti ya besok biasanya akan dijadwalkan untuk remedi begitu. Tapi kalau masih bisa, tadi Bu Elia sudah ingatkan bisa dicoba-coba lagi. Nanti yang tersimpan adalah nilai yang terakhir, gitu. Jadi jangan sampai nanti diulang tambah kecil lagi, Pak. Tambah kecil nanti gimana, Bu? Loh, nggak apa-apa kalau masih di kalau memang di bawah 11 itu kan pasti akan ngulang Ibu. Jadi Hmm. ya mungkin kalau misalnya ya hari ini masih bisa nambah ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa nambah ya tetap Ibu kan akan ngulang besok. Itu ya. Berarti yang di atas 11 nggak perlu ngulang ya, Bu Dewi? Betul. Yang Oke, di atas 11 aman-aman. Saya aman. aman. Aman, aman. Insya Allah lulus semuanya nanti diumumkan Bu Elia lulus semuanya untuk bisa UJT ya. Amin. Ya Allah, Amin ya Rabbal ya Alamin. Allah, ya Untuk Rabbal sertifikat Alamin. kelulusan kapan, Bu? Nanti akan diumumkan Seminggu, kal- 3 hari. kalau surat keterangan lulus setelah ini ya. Oh, setelah ini. Hari ini Setelah ya, Bu. maksudnya setelah OJT. Oh, OJT JT. selesai. Nanti setelah itu Oh, baru akan diproses untuk sertifikat pelatihannya karena itu perlu proses tanda tangan elektronik di BPJPH. Kepala BPJPH akan memberikan tanda tangan elektronik. Nah, itu perlu proses Bapak Ibu. Uji kom kapan ya Bu? Uji kom nanti setelah SKL keluar, surat keterangan lulus Bapak Ibu sudah keluar, nanti akan dijadwalkan oleh admin dari LSP, Lembaga Standarisasi Profesi. Kita beda lembaga. Jadi nanti dari admin LSP akan mengumumkan briefing dulu ya Bapak Ibu sebelum uji Itu kompetensi. kemarin waktu pengisian itu kan ditanya minta TUK-nya di mana, kan Mm-mm. gitu kan? Ya. Nah, saya kan minta di Medan. Mm. Ada kemungkinan disuruh ke Jakarta nggak itu? Kalau Medan sepertinya belum ada yang terdekat dengan Medan atau nanti online Bapak. Oh, itu Asesmen nanti jarak online ya, jauh. Iya, TUK-nya ya. bisa. Oh. Kalau misalnya kita LSP Halal Indonesia ya, ini belum ada TUK di domisili Bapak Ibu yang terdekat, insya Allah nanti bisa mengajukan asesmen jarak jauh. Kalau Bandung, Bu, Bandung ada Bandung di Universitas Pajajaran ya, Alhamdulillah semoga. ada di nanti yang Hmm. Bu, memang kalau di Surabaya di mana? ada di Kalau Surabaya, Surabaya, ada di Surabaya di TUK mana itu ya alamatnya? Saya lupa alamatnya. Ada Ibu Surabaya. Jadi nggak perlu Sukabumi Di Bu, keluar. Solo gimana ada, Bu. Sukabumi? Di mana? Di Solo? Kalau di Solo, Solo, Solo ada, Jogja ada, Solo ada. Nanti Kalau Tangerang di diumumin mana, Bu? kayaknya. Ngikutnya di mana? Sukabumi kemana Bu? Tangerang bisa ke Jakarta kan, Pak? Iya, bisa-bisa. Jakarta ya. Nah, yang terdekat di Oke. Jakarta. Kita bet nanti. Gitu. Saya mulai ya, Bapak Ibu ya. Kita akan evaluasi tugas-tugas sesi hari ini. Jangan lupa absen dulu. Nah, ini untuk evaluasi tugas-tugas hanya setengah jam saja. Saya diamanahkan untuk bahas terkait OJT atau on job training gitu ya. Ini sebagai refreshment saja mungkin hari yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Elia. Jadi Bapak Ibu nanti setelah dinyatakan lulus nilainya sudah melebihi 75, batasnya 75 ya poinnya ya. Dari nilai keaktifan, kemudian kehadiran, absensi Bapak Ibu di sistem, kemudian dari nilai tugas-tugas dan setelah itu ada nilai post-test, itu nanti diakumulasi sehingga nanti Bapak Ibu akan ditentukan apakah bisa lanjut on job training ataukah tidak. Gitu ya. Jika misalnya misalnya ada tugas yang belum selesai, mohon untuk bisa diselesaikan dulu sehingga nanti di sistem akan Bapak Ibu akan tertandai bahwa sudah bisa untuk OJT atau praktek lapangan. Gitu ya. Nanti bisa konfirmasi dengan eh,
fasilitator masing-masing. Misalnya ada tugas, Bu saya kok belum bisa dinyatakan lulus OJT, kenapa? Apakah ada tugas kami yang belum sesuai begitu ya? Kalau misalnya sudah sesuai semua, pasti akan diklik di apa namanya? Diklik OK gitu ya atau di entry sesuai, maka Bapak Ibu bisa lanjut untuk OJT. Gitu ya. Nah, apa sih itu OJT? OJT itu praktek lapangan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mempraktekkan apa yang didapatkan hari ini, pelatihan hari ini dalam di perusahaan atau pelaku usaha gitu ya, untuk melaksanakan tugas sebagai penyelia halal. Nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk mencari pelaku usaha di sekitar domisili Bapak Ibu gitu ya. Yang mudah saja gitu, yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit-sulit, jangan yang jauh-jauh. Karena kalau jauh nanti akan waktu juga gitu ya untuk Bapak Ibu menyelesaikan tugas OJT karena nanti ada laporan yang harus disusun gitu ya. Jadi saran saya yang dekat-dekat saja. Nanti ini kan selesainya Rabu, jadi Kamis, Jumat, Bapak Ibu sudah bisa mulai melaksanakan praktek sebagai penyelia halal di perusahaan atau di pelaku usaha. Nah, untuk peserta yang berasal dari industri, misalnya dari mewakili perusahaan masing-masing, bisa menjadikan industrinya sebagai bahan praktek penyelia halal. Jadi di tempat masing-masing Bapak Ibu bekerja. Nah, untuk jenis pelaku usaha yang bisa dipilih adalah pelaku usaha yang masuk kategori sertifikat halal skema reguler. Ya, saya ulang, pelaku usahanya harus masuk sertifikat halal skema reguler, bukan self declare ya Bapak Ibu. Nah, untuk ketentuan mana yang reguler dan mana yang bisa self declare ini kan kemarin hari yang pertama sudah dibahas. Namun jika ingin lebih detail lagi, jelas lagi, Bapak Ibu nanti bisa buka dan baca-baca kembali regulasi terkait self declare, yaitu di mana di Keputusan Kepala BPJPH nomor 146 tahun 2025. Ini yang paling baru. Dulu masih ada Kepkaban 150 tahun 2022, ada Kepkaban 22 tahun 2023. Kita mengacu yang terbaru. Kepkaban Keputusan Kepala BPJPH nomor 146 2025 untuk mengetahui pelaku usaha yang masuk skema self declare gitu ya. Nah, diutamakan Bapak Ibu pelaku usahanya memiliki NIB atau nomor induk berusaha berbasis resiko. Namun ini tidak wajib ya, tidak harus, tidak wajib gitu. Kalau misalnya sudah punya NIB lebih baik atau kalau misalnya peserta dapat membantu membuatkan NIB pelaku usaha itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita apa namanya berbagi juga dengan pelaku usaha gitu ya, membantu kepada pelaku usaha untuk bisa mengurus NIB ini melalui OSS Bapak Ibu, mudah saja ini untuk pengurusan NIB-nya. Kemudian apa kategori usahanya? Kategori usahanya bebas Bapak Ibu. Bisa usaha mikro, kecil, atau maaf, kategori usahanya bisa bebas, artinya bisa jasa atau barang gitu ya. Kalau misalnya jasa, ya mungkin jasa distribusi boleh. Kalau misalnya pengolahan makanan dan minuman boleh, silahkan. Kalau usaha, skala usahanya bebas, yaitu bisa mikro atau kecil, menengah atau besar. Tergantung dari Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya perusahaannya sudah menengah besar ya tidak masalah gitu ya. Kemudian saran kami, saya ulang lagi pilih yang paling dekat dan paling mudah untuk praktek. Artinya apa? Jika misalnya nanti Bapak Ibu di resto hotel gitu ya. Nah itu kan produknya banyak sekali menunya. Nggak usah semuanya diambil. Cukup 3 saja sudah cukup ya, sebagai simulasi prakteknya gitu. Pilih yang mudah-mudah saja supaya nanti kalau misalnya menyusun daftar bahan juga tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak gitu ya. Alur prosesnya juga demikian, alur proses produksinya nggak terlalu banyak. Kemudian ini saya ulang lagi, peserta yang berasal dari industri bisa menjadikan industrinya sebagai bahan praktek menyelia halal. Nanti izin kepada atasannya untuk bisa mempraktekkan tugas sebagai penyelia halal di perusahaan. Tuh. Nah, ada larangannya Bapak Ibu. Larangan pembuatan laporan OJT. Artinya apa? Ini dilarang untuk dilakukan Bapak Ibu. Mengambil hasil laporan orang lain.
atau bisa diistilahkan plagiat gitu ya. Tidak boleh, harus hasil kerja sendiri. Kemudian peserta harus tidak boleh menggunakan pihak ketiga atau orang lain untuk mengerjakan laporan OJT-nya. Nanti kan ketika akan yang mau asesmen ya, yang uji kompetensi, laporan OJT-nya ini nanti akan dibawa, Bapak Ibu, akan dibawa untuk diserahkan kepada asesor. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu dikerjakan oleh pihak ketiga akan ketahuan, gitu ya. Jadi harus mengerjakan sendiri. Kemudian peserta dilarang jika misalnya tidak melakukan kunjungan ke pelaku usaha. Jadi harus benar-benar melakukan kunjungan dan melaksanakan praktek. Nah, ini dibuktikan dengan menyertakan bukti dokumentasi foto kegiatan OJT. Bisa 4 atau 5 saja sudah cukup. Yang penting mewakili ya. Jadi kalau misalnya waktu melaksanakan pengawasan bahan atau melakukan pengawasan proses, pengawasan produk, silakan untuk didokumentasikan. Gitu ya. Atau ketika melaksanakan audit internal, silakan untuk didokumentasikan di foto. Nah, nanti fotonya disertakan di laporan OJT. Nanti ini mungkin sudah di-share ya untuk template-nya, template laporan OJT. Nah, untuk surat pengantar nanti juga akan di-share untuk di grup. Untuk surat pengantar dan pernyataan OJT ini juga akan dilampirkan di laporan OJT. Isi laporan OJT bagaimana? Nah, untuk laporan OJT nanti ada template-nya, Pak Ibu. Ada template yang akan dibagi. Ini mengaplikasikan semua unit kompetensi untuk jabatan penyelia halal, yaitu unit kompetensi 1, 2, 3, sampai 6. Ini sesuai SKKNI Penyelia Halal nomor 21 ya, tahun 2022. Oleh karena itu, kenapa kok laporan OJT ini akan dibawa sebagai bukti dukung ketika uji kompetensi? Karena ini merupakan bukti implementasi bahwa Bapak Ibu sudah mempraktekkan dan menguasai kompetensi 1 sampai 6 untuk skema penyelia halal. Ya, jadi ini akan jadi bukti dukung bahwa Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan dan sudah menguasai. Kemudian LK laporan OJT ini nanti akan diberikan ya, dan ini akan menjawab untuk semua unit kompetensi yang sudah Bapak Ibu pelajari dari hari pertama sampai hari ketiga ini. Nah, untuk OJT ini ada lembar kerja yang harus diupload gitu ya, yaitu lembar kerja 1 sampai 6 yang nanti akan digabungkan menjadi satu template laporan OJT yang disertai atau dilengkapi dengan nanti surat pernyataan dan persetujuan dari pelaku usaha bahwa Bapak Ibu sudah disetujui untuk melaksanakan OJT atau melaksanakan praktek kerja lapang sebagai penyelia halal di perusahaannya. Kemudian juga harus dilengkapi dengan dokumentasi foto. Nah, untuk laporan OJT nanti seperti juga tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, Bapak Ibu nanti harus mengupload di sistem di bagian tugas OJT. Ya, nanti mekanismenya nanti diserahkan kepada fasilitator masing-masing ya. Jika misalnya nanti fasilitator misalnya nanti minta sebelum hari terakhir, kan batas maksimalnya tanggal 17 November ya, tahun 2025 ini pukul 17. Jadi kalau misalnya saya ini sebagai fasilitator biasanya minta sebelum batas maksimal upload. Karena apa? Karena nanti akan kami review dulu laporan OJT-nya. Nanti kalau perlu ada revisi harus direvisi. Nah, hasil revisi itulah yang harus diupload di tugas OJT. Gitu ya. Nanti mekanismenya monggo tanyakan kepada fasilitator apakah bisa langsung ke sistem, kemudian kalau ada revisi bisa dihapus hasil sebelum revisinya atau misalnya bisa via WhatsApp gitu ya, dikirim via WA. Silakan. Nanti di sistem fasilitator biasanya akan meninggalkan catatan review ya atau revisi laporan OJT di sistem. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sistem atau biasanya kan ada grup kecil bisa nanti dikomunikasikan di grup kecil fasilitator. Nah, kalau ada revisi, perlu ada revisi dari laporan. Nah, peserta Bapak Ibu harus memperbaiki nih, segera memperbaiki laporan OJT-nya sesuai dengan arahan fasilitator. Biasanya sih 1 kali saja sudah cukup biasanya. Kalau misalnya tidak terlalu banyak ya, atau 1 sampai 2 kali.
Ya, ini penting karena nanti yang menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah menguasai keenam unit kompetensi ini ya laporan OJT-nya sudah sesuai, gitu ya. Kalau sudah dinyatakan sesuai, nanti akan di approve oleh fasilitator dan nilai Bapak Ibu akan keluar. Dan Bapak Ibu akan dinyatakan lulus dalam pelatihan penyelia halal yang 3 hari ini. Seperti itu. Oke. Nanti saya share dulu ya untuk tugas OJT-nya. Bagaimana format laporan tugas OJT-nya yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti di-share di grup. Nanti laporan OJT-nya terdiri dari 4 bagian, gitu ya, dalam satu file ini. Nanti diisi nama peserta, NIP, sampai dengan fasilitator pendampingnya siapa. Nanti yang harus dilengkapi apa? Yang pertama tadi ya surat pengantar dan persetujuan. Yang ini harus ditandatangani oleh pelaku usaha, tempat Bapak Ibu OJT. Kemudian dokumentasi foto kegiatan OJT, tadi 3 atau 4 yang mewakili kegiatan Bapak Ibu ketika OJT. Yang jelas harus kelihatan Bapak Ibu ada di tempat pelaku usaha ya. Jangan fotonya itu hanya foto lokasinya atau foto produknya. Harus kelihatan Bapak Ibu ada di lokasi tempat OJT-nya. Ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melakukan kunjungan. Kemudian manual SJPH, ini seperti tugas 1 ya, namun lebih lengkap untuk manual SJPH. Kemudian ada lembar kerja tugas pembuatan 1 contoh SOP. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di tempat kerja Bapak Ibu sudah ada SOP, nanti bisa dilengkapi lagi dengan menambahkan poin-poin kehalalan produk. Gitu ya, bisa ditambahkan di SOP yang sudah ada. Nah, ini harus dilengkapi dulu Bapak Ibu isiannya. Kalau sudah nanti bisa di checklist. Sudah ada dicentang. Untuk surat pengantar dan persetujuan, ini jangan lupa harus ditampilkan ya. Di sini nanti di copy paste atau di screenshot terus kemudian dilampirkan di halaman yang ini, halaman 1. Kemudian halaman 2 nanti berisi dokumentasi foto kegiatan Bapak Ibu melaksanakan praktek lapang sebagai penyelia halal yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita sampai ke manual SJPH. Manual SJPH ini seperti juga LK1 ya. Yang penting akan saya garis bawahi. Nah, ini daerah yang merah ini, kalau sudah Bapak Ibu sudah baca, gitu ya, sudah dibaca, ini kan template, ini kan petunjuk. Kalau sudah dibaca dan dipahami, ini bisa dihapus, Bapak Ibu. Kemudian diisi yang merah-merah, misalnya nama usaha atau perusahaan bisa langsung diisi. Pokoknya yang tandanya warnanya merah, ini harus diisi. Kemudian jangan lupa tanda tangan harus dilengkapi semua tanda tangannya. Untuk tanda tangan penyelia halal dan pemilik usaha ini harus dilengkapi. Nanti dibuat scan saja, scan pakai JPEG nanti bisa di copy paste di sini ya. Kemudian jangan lupa yang sudah merah dan sudah diisi dihitamkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti laporan OJT-nya itu tidak ada muncul warna merah lagi, tapi sudah hitam semuanya. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sudah melengkapi dan sudah membaca dan sudah memahami dan menyatakan ini sudah benar. Gitu ya. Merah-merah ini hanya untuk apa namanya? Memudahkan Bapak Ibu supaya tidak terlewat untuk mengisi gitu ya. Seperti yang di sini, yang di atas ini manual SJPH isi nama perusahaan. Ini jangan lupa untuk diganti juga. Nah, untuk bagian pendahuluan, jangan lupa ini nama perusahaan harus lengkap sesuai dengan NIB-nya, sesuai dengan nomor induk berusahanya. Ya. Kemudian skala usahanya dicoret mana dipilih apakah mikro, apakah kecil atau menengah atau besar. Nama pimpinan diisi, nama penyelia halal juga diisi. Untuk nama penyelia halal jangan lupa ini menyertakan nama Bapak Ibu ya. Untuk alamat perusahaan seringkali hanya disingkat saja yang karena ini praktek ya dipraktekkan yang benar gitu ya. Jadi alamat perusahaan harus lengkap dengan kotanya, kota kabupaten mana. Gitu. Kemudian alamat fasilitas produksi jika memang berbeda. Kemudian ada, nah ini ada nama dan merek produk. Ini diisi Bapak Ibu ya. Diisi sesuai dengan nama produk yang diajukan untuk sertifikasi halal.
Nomor izin edar jika ada diisi, jika tidak ada tidak apa-apa. Kemudian yang penting itu ada NIB-nya. Untuk jenis produk ini diisi sesuai dengan KMA 748 untuk produk yang selain makanan dan minuman. Kemudian jangan lupa isi kode klasifikasinya. Mana sudah download ya untuk KMA 748 dan juga KMA 944 kalau memang produk Bapak Ibu ini jenisnya makanan dan minuman. Jangan lupa isi kode klasifikasinya. Sudah bisa semuanya Bapak Ibu untuk menentukan jenis produk? Belum. Bisa, Ibu. Allah, Bu. Ini kan Ya, sudah di Insya Allah, Bu. LK1 tak, Bu? iya betul LK1 Pak. Cuman kalau di LK1 itu kan masih ditoleransi jika belum lengkap gitu ya. Tapi nanti kalau yang untuk di laporan OJT ini harus lengkap isiannya sesuai dengan kondisi yang ada di pelaku usaha. Itu ya, jumlah pekerjanya dilengkapi, daerah pemasaran jangan lupa dicoret mana, apakah provinsi, nasional atau sudah ekspor internasional. Sistem pemasaran retail atau non-retail, coret yang tidak perlu. Nah, ini bagian yang ke B dan C, jangan lupa Bapak Ibu isi nama usaha atau nama perusahaannya. Gitu ya. Ini jangan sampai terlewat. Kalau sudah diisi maka dibuat hitam. Izin Bu, Ya, silahkan. untuk kategori SPPG itu menunya yang di ini Bu ya, untuk jenis produknya. Ya, ini SPPG Ibu kalau yang atas nama siapa ini? Nama perusahaannya SPPG atau yayasan? Yayasan. Kalau yayasan berarti ini namanya bisa nama SPPG-nya ya, Bu. Oke, 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 oke. Siap, Oke. siap, siap. Gitu. Atau mungkin kalau ya SPPG-nya namanya, nama SPPG-nya. Oh ya, baik, baik. Kasih Bu. Ya. Bu, Eh, izin tanya, kalau klasifikasi produk di apa ya? Ngelihatnya saya kemarin hanya ngikutin contoh aja sih. ini yang ini ya, Pak. Yang Iya, kayak tadi nomor berapa produk ini itu di mana ya? ya, itu ada di KMA 748. Bapak makanan minuman ya? Iya, iya, catering. Nah, kalau catering ada di sini, Pak, di 944. Nanti ada file PDF, di situ nanti di searching, itu ada untuk Bapak, untuk KMA 944, catering itu ada, Pak, restoran. Apa tadi KMA? KMA ini, KMA 944 tahun Oh ya, 2024. KMA 94. Oke, makasih Bu. Iya, nanti bisa di search di situ ada catering, ada restoran gitu, Pak. Nanti ada kode klasifikasinya di situ. Nah, untuk ruang lingkup, Bapak Ibu, jangan lupa ini adalah template ya. Jadi di sini ada cek sesuai bisnis proses perusahaan. Artinya apa? Bapak Ibu harus pilih nih. Kalau misalnya memang tidak sampai penyajian, berarti yang tidak ada penyajian dihapus. Gitu ya. Kalau tidak ada outlet atau maklon atau gudang sewa, maka harus dihapus. Disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaan tempat Bapak Ibu melakukan OJT. Bu Dewi, Ya, silakan. Bu, sorry saya tadi masih mau memastikan yang untuk di 748 tadi. Misalnya minyak, lemak, dan emulsi itu 212-nya ketemu, cuman seri depannya itu huruf A, A, B, C-nya itu kita nggak dapat gitu. Di KMA 944, Pak. Kalau makanan minuman. CPO itu di 944 ya, Bu? Ya, makanan minuman ya. Kalau makanan minuman itu di 944. Ya, maksudnya saya scroll ke posisi atas kan, posisi atas dari aturannya itu. Nemunya H atau A-nya itu di mana gitu. Kan dia langsung lampiran A, langsung ada produk apa gitu kan. Nah, saya lihat minyak lemak itu dapat posisinya CPO itu di 212 gitu. Tapi huruf depannya itu saya bingung nyari yang mana huruf depannya itu gitu. Oh, gitu. Ya, nanti bisa dipraktekkan nanti dengan fasilitator ya, Pak. Kalau kita bahas di sini nanti habis waktunya. Makasih. Gitu ya, Pak. Ada bisa, Pak, bisa dilihat. Gitu. Nanti bisa lebih lanjut, Pak, dengan fasilitator Bapak. Siapa, Pak, fasilitatornya? Bu Gita ya. Ya, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke Bu Gita ya, Pak. Nanti bisa minta mungkin di screenshotkan atau seperti apa gitu ya, Pak. Baik, Bu, makasih. Ya, nanti kalau ada waktu di sini nanti akan saya buka juga, Pak. Mudah-mudahan masih bisa. Nah, ini Bapak Ibu jangan lupa yang sering kali lewat ini tidak dicoret atau tidak dihapus.
ya. Semua dimasukkan padahal misalnya jasa distribusi. Ini semua ada, penyajian ada. Jadi ini harus dicek kembali, dibaca kembali, sesuaikan dengan proses bisnis dan ruang lingkup usaha perusahaan Bapak Ibu tempat OJT. Kemudian bagian yang kedua, kriteria sistem jaminan produk halal. Yang pertama adalah komitmen dan tanggung jawab kebijakan halal. Jangan lupa ini isi nama perusahaannya. Seringkali yang kemarin LK1 masih ada yang terlewat. Ini jangan sampai terlewat. Kemudian ini pimpinan perusahaan ya, bukan nanti manajer operasional. Kalau misalnya, Bu, pimpinan perusahaan saya tidak ada di tempat untuk 3 hari ke depan seperti itu ya. Maka bisa atas nama saja. Namun yang di bawah ini adalah nama direkturnya. Karena ini praktek, jadi Bapak Ibu untuk bisa kita mengerti bahwa Bapak Ibu paham yang harus menandatangani kebijakan halal ini adalah pimpinan tertinggi, bukan lagi wakilnya. Kalau tanda tangan bisa nanti di atas nama, karena hanya untuk praktek saja ini, untuk keperluan tugas pelatihan. Kemudian di sini, nah jangan lupa yang di sini yang merah, ini adalah bukti-bukti untuk sosialisasi kebijakan halal. Ini pilih yang memang Bapak Ibu sudah terapkan atau bisa terapkan di perusahaan. Kalau misalnya tidak, maka bisa dihapus. Ya, jadi sesuai benar dengan yang ada di lapangan. Setelah itu ada bukti untuk bukti-bukti sosialisasi kebijakan halalnya apa saja. Nah, ini juga disesuaikan dengan yang ada dan yang bisa disimpan atau dipelihara oleh perusahaan Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau misalnya nggak ada surat kontrak, ya nggak usah ditulis gitu ya. Nggak usah dicantumkan di sini. Yang jelas ini harus sesuai dengan kondisi yang ada di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa yang merah-merah ya, pemilik usaha atau pimpinan perusahaan. Ini kalau saya sarankan ini jangan namanya, tapi langsung menunjuk ke nama perusahaannya. Artinya ditulis pimpinan perusahaan PT XYZ misalnya seperti itu. Jadi untuk menghindari jika ada eh, apa namanya penggantian atau ada pergantian pimpinan perusahaan. Ini nanti diisi nama perusahaannya, jangan lupa, jangan sampai terlewatkan ya. Untuk bagian B bahan juga demikian, isi nama perusahaannya. Kemudian sampai kita ke bawah, untuk proses produk halal juga demikian. Di sini ada isi nama perusahaannya, jangan sampai terlewat. Nah, untuk proses produk halal, jangan lupa ini yang tidak relevan dengan proses bisnis atau ruang lingkup perusahaan Bapak Ibu, ini harus dihapus. Jangan hanya dicoret, tapi ini harus dihapus. Misalnya bukan RPA, RPH atau RPU yang nggak ada proses penyembelihan, ini harus dihapus. Kemudian kalau misalnya tidak sampai ke penyajian, hanya sampai ke penjualan saja, berarti penyajian ini harus dihapus. Itu ya, harus sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, untuk yang di sini, ini adalah isian nama SOP yang kemarin yang tadi ya di LK1 masih sering banyak yang masih kosong. Jadi Bapak Ibu, ini jika memang belum ada SOP-nya, jika belum ada SOP-nya, Bapak Ibu bisa simulasikan saja dulu, seolah-olah sudah ada gitu ya. Bagaimana namanya? Nama SOP-nya sesuaikan dengan aktivitasnya. Misalnya ini penggunaan bahan baru gitu ya, maka SOP penggunaan bahan baru. Nah, kalau misalnya ada yang sama, kira-kira dalam 2 aktivitas ini satu SOP, bisa nama SOP-nya sama. Misalnya SOP produksi, ini mencakup beberapa aktivitas, silahkan. Jadi kalau misalnya prosedur PPH, ini bisa misalnya ini ya, SOP produksi. Jadi satu, silakan. Nah, jangan lupa terkait pemingsanan, kalau memang bukan RPU atau RPH ini dihapuskan. Gitu ya, jangan sampai muncul. Karena memang tidak ada di proses bisnis perusahaan Bapak Ibu. Tempat OJT. Oke, sini sampai di sini. Jangan lupa ini juga diisi ya, sampai SOP yang di sini ya. SOP ketentuan pengunjung. Nah, ini yang terlewat kecil-kecil ini biasanya kelewat Bapak Ibu. Sampai di pengemasan dan seterusnya, ini juga terkait karkas daging ya. Jika tidak ada RPH penyembelihan, maka ini harus dihapus. Sampai diidentifikasi dan semuanya ini saya kira sudah jelas ya.
Nah, kita sampai di lampiran Bapak Ibu. Lampiran. Nah, nama perusahaan jangan lupa ini diisi, pimpinan perusahaan juga diisi dan tanda tangani. Tanda tangan nanti difoto aja kemudian ditempel, nanti di copy paste. Untuk tim manajemen halal juga demikian. Nah, Bapak Ibu nanti bisa sebagai ketuanya boleh atau sebagai anggotanya. Jabatannya di sini nanti ditulis. Misalnya Bapak Ibu sebagai anggota atau sekretaris gitu ya. Karena posisi di tim ini bisa sesuai dengan kondisi di perusahaan Bapak Ibu, misalnya sekretaris, maka di jabatan bisa dituliskan penyelia halal, kemudian bisa garis miring sebagai apa, misalnya manajer QA, seperti itu. Jadi posisi di perusahaan dan juga posisi jabatan di tim manajemen halal. Jangan lupa ditandatangani juga. Sampai di lampiran ke-5. Nah ini ya, Bapak Ibu menyusun matriks bahan versus produk. Untuk ini kita sepakati ya, untuk nama produknya minimal 3. Ya, produk yang nanti dilampirkan di laporan OJT itu 3 saja. Kalau mau lebih dari 3 boleh silahkan, tapi minimal 3 produk ya. Kalau misalnya di perusahaan saya, memang yang tempat saya OJT nggak ada Bu 3 produk, realnya hanya 1 atau 2 mungkin ya, silahkan nggak apa-apa. Nanti konfirmasi ke fasilitator. Semua bahan harus dicantumkan, termasuk itu bahan kemasan, gitu ya. Jadi bahan kemasan dicantumkan di lampiran 5, matriks bahan versus produk ini. Kemudian untuk daftar bahan semua bahan yang tercantum di lampiran 5 itu nanti di copy paste dimasuk ke lampiran 6. Tapi jangan lupa untuk lampiran 6 harus dituliskan nama dan merek. Nah, ini yang sering kali lewat Bapak Ibu ya. Yang dituliskan hanya nama bahannya saja, mereknya tidak. Ini harus ditentukan, ketentuannya harus ada mereknya. Kemudian dituliskan jenis bahannya, apakah termasuk bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, atau mungkin Izin bahan Bu, bisa pengganti. bertanya? Ya, silahkan Ibu. Tadi yang checklist itu misalnya bahan, katakanlah produknya air gelas. Terus yang di checklist itu artinya apa Ibu? Oke, sebentar ya Bu. Saya buka aja yang sudah terisi ya. Ini mau saya contohkan yang sudah terisi, mudah-mudahan waktunya masih ada. Caranya ya Bu, caranya begini. Ini kan matriks nih Bu. Ini kan matriks ya. Ini yang saya contohkan, yang saya buka ini adalah perusahaan roti. Jadi Belum yang terbuka. ya. Share screen-nya belum. Oh, share screen-nya belum. Maaf. Belum. Di sebelah mana ya? Contoh. Nah, oke. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini adalah perusahaan roti. Mereka memproduksi berbagai macam roti. Nanti kan kesepakatan kita minimal 3 ya, 3 produk. Jadi ini ada roti manis coklat, roti manis stroberi, dan roti manis keju. Ini ditulis di kolom keterangan. Ya, yang di sini ada kolom keterangan. Itu ya. Bisa dilihat Bapak Ibu. Nah ini nanti yang mencerminkan nomor 1 ditulis di sini. Jadi nomor 1 ini adalah roti manis coklat. Gitu ya Ibu. Nomor 2 adalah roti manis stroberi. Nomor 3 adalah roti manis keju. Halo Bu Amalia. Bu siapa tadi yang bertanya? Ya saya enggak mengerti. Ini kan bread improve bakers bonus. Bahan ya? Ya, ini bahan adalah untuk bahan penyusun dari roti tadi Bu. Bahan penyusun roti manis coklat, bahan penyusun roti manis stroberi, dan roti manis keju. Kan tidak semua roti manis coklat ini menggunakan bahan ini. Maka yang digunakan bahan ini adalah yang dicentang saja. Contoh misalnya ini Bu, yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini apa? Roti manis stroberi. Roti manis stroberi tidak menggunakan bahan yang nomor 2. Elmer Meses Holland. Karena kan stroberi, dia nggak pakai meses. Oh ya, baik Bu. Makasih Bu. Terima Ya, kasih. sudah jelas ya. Dia roti manis stroberi nggak pakai keju. Nomor 9 ini tidak dicentang. Bu, Oke? Ya, silakan. izin bertanya, Bu. Ya, Di hal silakan. yang tadi di atas kan kalau saya kan di hotel ya, Bu ya, dengan banyaknya menu hot dan pastry dan semuanya. Maksudnya ada tadi nama produk atau merek Bu. Maksudnya yang saya cantumkan itu nanti hanya makanan dan minuman aja gitu Bu. Jadi nggak termasuk
merek-merek ini merek itunya gitu kan? Iya Pak, bukan. Jadi nanti yang masuk di jenis produk itu adalah nanti yang masuk di lampiran sertifikat Mm-mm. halal. Jadi Bapak Ibu nanti masukkan yang di untuk yang OJT ini yang masuk yang disinkronkan dengan yang di matriks ini aja ya Pak. Kalau Hmm. Bapak nanti pakai 3 produk ya 3 produk aja yang dicantumkan. Berarti yang di atas namanya nanti saya hanya makanan minuman aja Bu. Yang tadi di atas itu Bu yang ada nama produk, daerah pemasaran, jenis Oh produk. iya, iya Pak. Nanti yang jenis produk ya, bukan Iya, nama merek ya. Oke yang oke. atas Bu, maaf Bu. Ya yang ini ya, Yang ke bawah lagi Bu. yang ini ya, Ke bawah lagi Bu tadi Bu. ke bawah lagi. Yang Ke atas maksudnya Bu. ya yang ini kan, yang ini ya Pak. Oh iya iya betul. Nah ini ya. Berarti Kalau jenis produk ini Bapak bisa lihat nanti di KMA 944 tahun 2024. nah terus untuk nama atau merek produknya Bu, kan saya nggak membuat produk hanya ditulisnya makan dan minuman aja Bu gitu ya. Nama merek Bapak restonya ada namanya enggak? Restonya ada namanya. Nah itu restonya itu aja nama restonya Pak. Oh, nama restonya Bu ya. Iya. Terus Kalau ini untuk kan, iya dan gimana? untuk daerah pemasaran Bu kan posisi saya kan di Bekasi Bu, tapi kan hotelnya itu di Bekasi tuh maksudnya yang nanti saya coret itu gimana Bu? Soalnya kan apa provinsinya aja gitu Bu. Ini nanti kalau kira-kira tamu yang di apa restonya hotel bisa sampai internasional juga nggak Pak? Ya ada maksudnya dari tamu dari kita tuh beraneka ragam gitu Bu, maksudnya bukan dari Oh, Indonesia aja gitu. oh ya internasional aja Pak, biar lebih luas ya. Oh, luas berarti internasional aja Bu. Dan Iya, sistem pemasaran retail Bu berarti ya. iya, Oh, Riti. baik Bu, makasih Bu. Oke, saya lanjut ya sebentar. Saya ke formatnya dulu. Nanti baru contoh isi OJT-nya. Sampai di sini Ibu, tadi Bu Amalia mo sudah jelas ya? Ibu mohon maaf kalau pilihnya yang internasional nanti berpengaruh terhadap invoice-nya atau enggak, Bu? Kalau nanti di kenyataannya nih, Bu, kenyataannya. Oh, itu kan Realnya. hanya ya. Kalau di invoice-nya nanti tergantung skala usahanya. Yang berbeda itu untuk skala usaha sesuai dengan NIB, mikro, kecil, menengah, besar. Tuh, ya. Seperti itu Ya, ya. baik, Bu. Ya, baik. Oke. Saya buka lagi ya Bapak Ibu ya untuk mana tadi? Template-nya. Ini ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, kita sampai di sini ya. Bu Amalia tadi sudah jelas ya. Kita lanjut ya. Nah, ini daftar bahannya. Jangan sampai ini ada yang nanti kosong. Kalau misalnya memang harus bersertifikat halal. Jadi harus dilengkapi. Ya, kalau misalnya positif list, nanti lembaga penerbitnya, nomor sertifikat dan tanggal terbit sertifikat di strip saja. Nanti di kolom yang paling akhir ini baru dituliskan positif list. Positif list kemarin sudah kita bahas ya, ada di KMA 1360. Jadi nanti Bapak Ibu jika identifikasi bahan, nanti lihat dulu di KMA yang wajib bersertifikat halal dulu, di KMA 748 atau 944. Baru nanti kalau tidak ada di situ, maka lihat di KMA 1360 yang positif list untuk menentukan isian ini nanti. Oke, kalau tidak ada di 2 KMA itu, Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen pendukung lain. Itu ya. Untuk surat pernyataan, sekarang masuk ke lampiran 7. Surat pernyataan, Bapak Ibu nanti bisa gunakan, ini kan ada tanda tangan dan materai. Ini materainya nanti bisa materai gambar aja ngambil di Google, ditempelkan. Ini hanya untuk pembelajaran, tapi kalau misalnya untuk yang sesungguhnya, harus materai yang sesungguhnya dan tanda tangannya harus basah. Gitu ya. Karena ini merupakan surat pernyataan yang resmi, surat pernyataan bebas babi. Dan harus ditandatangani oleh pemilik usaha. Untuk lampiran 8, dena atau layout, ini kalau misalnya di perusahaan Bapak Ibu sudah ada dena atau layout yang sudah jadi, tinggal ditempel saja di sini. Di copy paste di lampiran 8. Atau kalau misalnya ini bisa digambar. Kalau misalnya sudah ada, nggak perlu repot-repot digambar, perlu hanya ditempel saja. Atau di gambar di kertas, nanti bisa di
scan itu ya, terus dilampirkan di sini. Jangan lupa tanda tangannya ya Bapak Ibu, tanda tangan pemilik usaha dan penyelia halal. Untuk lampiran 9, diagram alir proses, silahkan untuk dibuat flowchart-nya untuk proses produksi yang dilakukan. Gitu ya. Masing-masing akan berbeda sesuai dengan produk Bapak Ibu sendiri-sendiri. Kemudian ada lampiran 10, catatan pembelian. Nah, catatan pembelian ini, pembelian bahan ini dituliskan ya. Tentunya nama bahan yang ditulis di sini harus ada di daftar bahan halal yang sudah Bapak Ibu tulis di lampiran 6. Gitu ya. Nggak akan mungkin keluar dari lampiran 6. Kalau misalnya nanti ada catatan pembelian bahan di luar daftar bahan halal di lampiran 6, berarti ada yang tidak benar di perusahaan Bapak Ibu dalam penyediaan bahannya. Gitu ya. Nanti dituliskan jumlahnya berapa, tanggal pembeliannya kapan, terus penanggung jawabnya siapa, PIC-nya siapa. Izin Bu, ini bisa dikarang-karang Bu ya. Soalnya kalau saya belum beli bahannya sih. Maksudnya satuannya Bu, satuannya karung. Enggak, saya kan mau ini AMDK tapi belum ada bahan mesin pun saya belum beli. Oh, nanti kan OJT sudah praktek Bu. OJT kan praktek tuh, praktek di tempat usaha. Oh ya baru tempatnya. Mungkin setelah ini baru beli mesin. Soalnya ini Bu, kami itu pengalaman dengan banyak usaha, terkadang masalah diizin di daerah. Saya harus memastikan bisa dapat izin baru beli semua peralatannya. Kalau Ibu belum praktek, belum ada tempat OJT-nya belum beroperasi, Belum ada, cari ya. iya Ibu cari tempat usaha yang sudah beroperasi Bu, supaya Ibu bisa praktek untuk pengawasan, untuk pencatatan, seperti itu Bu. Jadi kalau Oh iya. usahanya belum ada, tidak bisa praktek nanti Bu. Nanti fotonya kegiatan Mas Penilai Halal bagaimana? Gitu ya, Baik-baik Bu. ya. Mm-mm. Ya. Cari yang terdekat aja Bu, warung seperti itu. Atau apa ya, kedai makanan. Kan itu reguler. Reguler, bukan self declare. Gitu ya Ibu. Baik-baik Bu, ya. Oke. Nah, Bisa ini ya. lampiran 11, form pemeriksaan bahan juga demikian, sesuaikan dengan yang di lampiran 10. Bu, RPU boleh Bu? RPU boleh, silahkan Boleh Bapak. ya? Oke, Silahkan. siap. Tidak apa-apa. Kalau RPU itu sudah reguler. Bisa self declare. Jasa distribusi, yang jasa meskipun kecil itu juga harus reguler. Catatan penyimpanan bahan juga demikian, diisi tanggalnya kapan disimpan, nama bahannya apa, kemudian ditulis di kolom yang paling kanan keterangan dan sesuai. Sesuai atau tidak sesuai gitu ya. Kemudian diberikan keterangan jika memang tidak sesuai. Kemudian ada lampiran 13, catatan hasil produksi juga demikian. Nanti dituliskan, misalnya kalau resto hari ini memproduksi apa, misalnya nasi putih, berapa porsi gitu ya. Kemudian mungkin lauknya apa, capcay berapa porsi. Nanti expirednya karena memang harus habis ya, expirednya di strip. Gitu. Kalau memang ada expired date-nya, kode produksinya dituliskan. Nanti dituliskan sesuai atau tidak di kolom paling kanan. Kemudian catatan penyimpanan produk juga demikian. Nah, kalau resto itu kan nggak ada penyimpanan produk karena produk harus habis gitu ya. Nanti dituliskan keterangan di sini tidak ada proses penyimpanan produk karena produk harus langsung dikonsumsi seperti itu. Jika memang demikian. Izin Ada, bertanya lagi Bu, ya ini silahkan. ini pekerjaan ini, tugas ini berapa hari Bu? Ini Kapan 3 dikumpulnya? Ya, dikumpulkannya tadi sudah saya sampaikan Ibu di hari Senin ya, jam Hari 17 Senin. terakhir. Tapi saya sarankan tidak mepet. Karena nanti apa? Kenapa demikian? H-1 atau H-2 sebelum proses upload terakhir maksimal itu Ibu sudah serahkan kepada fasilitator. Karena apa? Harus direview dulu, Bu. Direview, kemudian kalau misalnya ada revisi, Bapak Ibu cukup waktu untuk melakukan revisi laporan OJT-nya. Gitu ya. Supaya Iya, nanti makasih Bu. Ya. tepat waktu nanti untuk kelulusan Bapak Ibu. Kemudian lampiran 15, catatan distribusi penjualan juga dituliskan ya, tanggal berapa, produknya apa, misalnya nasi tadi ya, nasi putih berapa porsi tujuannya konsumen atau pembeli atau dikirim kemana, seperti itu.
untuk lampiran nanti diisi pencatatan sesuai tempat OJT. Kemudian ada lampiran 16, ini adalah surat persetujuan penggunaan bahan baru. Jadi untuk template surat permohonan persetujuan bahan baru ini, Bu, Bapak Ibu, ini diisi ketika misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat halal, gitu ya. Dan kemudian akan mengajukan penggunaan bahan baru. Baru ini template ini digunakan. Dibuatlah surat dengan menggunakan surat perusahaan, kemudian dikirimkan kepada BPJPH dan juga LPH yang sudah mengaudit Bapak Ibu. Namun, saya ulang, namun untuk pelatihan ini bisa diisi sebagai latihan karena ini akan membuktikan Bapak Ibu sudah paham, gitu ya. Tapi kalau untuk pengajuan yang sesungguhnya sertifikat halal, semua bahan yang ada harus dicantumkan di tabel daftar bahan, sehingga tidak ada penggunaan bahan baru. Kalau sudah dapat sertifikat halal, kemudian mau mengajukan penggunaan bahan baru, harus mengajukan surat permohonan seperti template yang di lampiran 16 ini. Itu ya. Tentunya harus ada nama bahannya, mereknya, dan seterusnya. Jadi kalau untuk pelatihan ini hanya sebagai latihan saja ini diisi. Gitu ya, Bu. Kemudian ada lampiran 17. Nah, ini sudah mulai praktek pengawasan, Bapak Ibu. Praktek pengawasannya apa? Menggunakan formulir ini sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan pengawasan. Mulai dari pengadaan bahannya, sampai penanganan, proses produk halalnya seperti apa, kemudian sampai mungkin ada pengembangan produk baru. Nanti ini diisi hasil pengawasannya seperti apa, rekomendasinya bagaimana. Kalau misalnya sudah benar, maka rekomendasinya lanjutkan seperti itu ya, dikuatkan Bapak Ibu untuk jika hasil pengawasannya sudah sesuai dengan kriteria SJPH. Jika misalnya tidak sesuai, rekomendasinya apa, tindakan perbaikannya bagaimana, tindakan pencegahannya seperti apa. Gitu ya, untuk lampiran ke-17. Ditandatangani. Nah, ini lampiran 18 adalah form penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal, yang gagal halal. Ini seperti LK4 yang sudah Bapak Ibu praktekkan sesuai studi kasus. Namun jika misalnya pada saat proses OJT, praktek OJT tidak ditemukan produk yang tidak sesuai kriteria halal, gagal halal, ini kami sarankan untuk tetap diisi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan saja, kira-kira kalau prosesnya warung, kira-kira apa yang mungkin kemungkinan terjadi sehingga ada produk yang gagal halal. Contoh misalnya ada minyak goreng gitu ya. Ini simulasi saja, tidak seperti yang sesungguhnya. Kalau misalnya memang tidak ada gitu ya. Kalau ada ya bisa dituliskan. Kalau misalnya tidak ada seperti itu. Jadi misalnya ada minyak goreng. Minyak goreng ini kejatuhan bangkai cicak. Tentu minyak goreng ini sudah tidak halal ya karena mutanajis. Nah, ternyata dibuatlah untuk menggoreng ayam. Nah, yang menjadi nama item produk ini bukan minyak goreng, tapi adalah ayam gorengnya. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Nanti yang ditulis di nama item produknya adalah ayam goreng, bukan minyak goreng. Kenapa? Karena ini adalah terkait produk. Kalau terkait minyak itu sudah selesai di pengawasan bahan. Jadi kalau misalnya ada minyak goreng yang kedapatan ada bangkai cicak, kemudian tetap dipakai menggoreng, artinya pengawasan proses produk halal di sini tidak benar, gitu ya, tidak sesuai gitu. Nah, yang di sini ini sudah terlanjur diproduksi ayamnya. Nah, ayamnya mau diapakan, gitu ya, ayam gorengnya mau diapakan. Ketentuannya tidak boleh di rework, tidak boleh direproses, tidak boleh di downgrade, harus dimusnahkan atau dibuat pakan ternak. Itu ya, nanti ditulis akar penyebabnya seperti apa. Misalnya akar penyebabnya tadi minyak goreng kejatuhan bangkai cicak yang merupakan najis, gitu. Sehingga minyak gorengnya menjadi mutan najis seperti itu. Rinciannya analisa penyebabnya apa? Misalnya ketidakpatuhan dari pekerja yang ada di proses produksi atau kurangnya pengawasan dan seterusnya. Nah, kemudian di lampiran 19 ini checklist audit internal. Bapak Ibu seakan-akan sudah praktek melaksanakan audit internal ya, mengaudit teman sendiri. Nanti di sini ada isian ya, Y, T, dan TR.
Nah, ini di bawah ada keterangannya Bapak Ibu. Kenapa harus dicentang Y, kenapa harus dicentang T, kenapa harus dicentang TR. Nah, di sini di bawahnya ada keterangannya. Y, kalau Bapak Ibu centang Y, artinya ini sudah sesuai. Tidak ada temuan. Ya, kalau misalnya dicentang T, maka ada temuan, ada ketidaksesuaian. Tidak sesuai dengan apa? Dengan kriteria SJPH. Kemudian kalau dicentang TR, ini artinya bahwa pertanyaan yang ada di checklist ini itu tidak relevan dengan kondisi perusahaan. Tidak ada, misalnya terkait penyembelihan, ini kan tidak ada di tempat Bapak Ibu yang pengolahan makanan minuman, maka dicentang TR. Di sini ada soalnya pelaku usaha melakukan penyembelihan dan seterusnya kan tidak ada di tempat Bapak Ibu, maka dicentanglah TR di kolom yang paling kanan. Itu ya. Nah, ini laporan atau checklist audit ini harusnya sinkron dengan laporan audit di lampiran 8, di lampiran 20, maaf. Lampiran 20 harus sinkron. Jadi kalau misalnya temuannya adalah bahan, otomatis yang di pertanyaan terkait bahan itu harusnya dicentang T atau tidak sesuai, sehingga itu menjadi temuan. Gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu. Nanti ini dilengkapi semuanya seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber audit internal tadi siang. Gitu. Kemudian ini diisi semua termasuk juga risalah kaji ulang manajemen. Sampai lampiran yang ke-21 diisi semua Bapak Ibu. Nah, untuk lembar kerja tugas membuat satu contoh SOP, silakan untuk dipilih SOP yang paling mudah. Nah, kalau di sini ada contoh SOP penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal. Ini nanti bisa diadopsi Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat seperti apa namanya format yang ada di sini. Jadi jangan lupa untuk referensinya, kalau memang sudah ada SOP di tempat Bapak Ibu, jangan lupa menambahkan ini. Referensinya yaitu Kepkaban 20 tahun 2023. Karena ini terkait kehalalan produk gitu ya. Misalnya SOP penerimaan bahan sudah ada Bu di tempat saya. Boleh silakan dipakai. Nanti tinggal ditambahkan referensinya di sini Kepkaban 20 tahun 2023 dan di prosedurnya juga dijelaskan kembali terkait kehalalan produk. Jangan lupa ini juga ditandatangani. Bu Dewi izin sudah maghrib. Oke, sudah selesai Alhamdulillah Bu Elia. Jadi sudah pas ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu untuk apa namanya menyusun laporan OJT-nya dengan baik dan benar, mudah-mudahan tidak banyak revisinya sehingga Bapak Ibu nanti bisa segera bisa lulus. SOP cukup satu aja kan, Bu? Mau Kenapa? tanya, Bu. Ya, SOP-nya silakan. cukup satu ya, Bu? Apanya Pak? Untuk SOP cuma cukup satu aja dibuat Ya, ya? cukup satu saja. Cukup Makasih, Bu. satu saja yang dilampirkan. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Dewi izin nanti nanya di grup aja. Udah Oh ya, maghrib. silakan. Di grup Ini aja, Bu, sudah udah maghrib. maghrib. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan jelas ya, Bu, Bapak. maaf, dari tadi saya udah raise hand tapi belum sempat nanya. Mau mastiin aja, berarti laporan OJT-nya nggak harus sampai jadi close semua gitu kan ya? Harus jadi, maksudnya gimana? Nggak, misalnya kayak audit internalnya ada yang open itu nggak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya Oke. belum ada tindakan perbaikan ya, nggak apa-apa. Ya, atau misalnya dokumen dari prinsipalnya belum lengkap itu nggak apa-apa kan? Yang penting kita udah ngerti prosesnya, kita udah paham lah gitu nanti pas lagi realnya jadi penyelia atau seperti apa gitu kan ya Bu? Iya, betul. Oke, terima kasih Bu. Ya, Oke. baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Elia. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Bapak Ibu, saya hanya sebentar saja, hanya mengumumkan saja ya sebelum kita bubar. Ini pengumuman untuk keseluruhan Bapak Ibu ya hasil. Oh mohon maaf ini, oh iya betul ya, tanggalnya betul.
Ini rincian tugas ini juga sudah dijelaskan, saya skip saja. Saya fokus ke hasil ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang tugas-tugasnya belum lengkap, tolong dilengkapi hingga malam ini jam 9 malam ya. Tolong dilengkapi ya. Kemudian nanti untuk hasilnya SKL-nya diumumkan tanggal 18 November ya, begitu. OJT tadi sudah disampaikan Bu Dewi ya. Jadi maksimal upload OJT itu tanggal 17 November Bapak Ibu ya, diingat. Kemudian ini saya juga mohon maaf belum diganti ya. Ini saya barangkali ganti sebentar ini. Takut nanti Bapak Ibu salah persepsi. Nah Eh, ini ya. Nih. Besok ya, besok tuh hari apa ya? Kamis ya. Kamis ya, 13 November. Untuk Bu, Ya, untuk lanjut ke OJT itu katanya dari hasil ini Pak hasilnya. Nih, coba. mana? Ini nggak ada nama Bapak. Ini yang namanya ada di sini, ini belum bisa lanjut OJT. Yang tidak ada namanya di slide ini berarti bisa lanjut OJT tanpa syarat. Yang ada namanya di sini tolong dilengkapi dulu tugas-tugasnya. Ini tugasnya saya kuning ya, saya stabilo kuning. 20 ini artinya masih ada yang kosong-kosong tugasnya. Untuk yang kosongnya di mana silahkan menghubungi fasilitator pendamping. Ada yang postesnya masih 0, Tri Sukmawati. Nah, itu berarti harus postes ulang. Postes besok jam 10 ya. Tolong ya, disediakan waktunya untuk proses ulang. Yang tugasnya belum lengkap dilengkapi. Kemudian khusus untuk Bapak Muhammad Yudianto dan Uwais, itu nilai tugas masih 0, absen juga kurang ya, semuanya masih kurang dan ini tidak bisa lanjut ya sama sekali. Untuk Ibu Erma, masih kami beri kesempatan nanti untuk menyelesaikan tugas ya, karena beliau suaminya meninggal ya kemarin ya. Ya, baik, Bu. Ya, jadi diberi kesempatan ya untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang Untuk lain Bapak pos Ibu yang masih kosong-kosong tugasnya, silakan menghubungi fasilitator ya, ditunggu ya untuk apa pelengkapan tugasnya. Yang namanya tidak ada di sini berarti aman ya Bapak Ibu, lanjut OJT tanpa syarat. Itu saja ya. Begitu Bapak Ibu, dan untuk sertifikat pelatihan nanti akan Bapak Ibu terima 1 sampai 2 minggu setelah bukan setelah pelatihan, mohon maaf, setelah SKL saya umumkan ya, begitu ya. Jadi begitu, bukan setelah pelatihan ini diralat ya. Itu saja Bapak Ibu. Ini summary pelatihan, tidak usah saya ulang lagi ya karena kita sudah maghrib ini ya. Itu saja Bapak Ibu ya. template-nya Terima kasih. nanti Ibu, kita dikirim ya Bu, Bu? Iya, kenapa? Bu Eli. Ini tadi Template kan saya OJT. habis post tes. Habis post tes saya tadi udah absen. Terus ini barusan aku cek lagi status kehadirannya tidak hadir, Bu. Absen sesi mana? Yang mana Yang evaluasi? terakhir. Evaluasi. Oh, mungkin Ibu absennya di jamnya sudah lewat barangkali. Kalau memang jamnya sudah lewat, dia memang nggak akan kerekap Enggak, ini dulu. selesai post tes. Itu kan udah Oh, masuk jam ini sesi jam terakhir evaluasi. tadi. Heeh. Itu saya sudah Nah, absen,